Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Dewan juri yang terhormat, hadirin wal hadirat yang sama berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama dan yang harus diutamakan ialah marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, karunia taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Betul? Betul. Dan tak lupa juga salawat serta salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in yang memperjuangkan agama Islam hingga akhir zaman. Dewan juri yang terhormat, hadirin wal hadirat yang sama berbahagia. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana setiap amal kebaikan dilipat dan dilipat gandakan pahalanya. Namun setiap kita masih seringkali terlena dalam pengeluaran yang berlebihan, baik untuk makanan, pakaian, maupun kebutuhan lainnya. Islam mengajarkan kepada kita agar bijak dalam menggunakan keuangan yang harus kita kelola. Salah satunya bijak dalam mengelola keuangan atau rupiah yang kita miliki. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah dengan tema bijak mengelola rizki di bulan Ramadan. Sebagai rujukannya, simaklah dan perhatikanlah dalil dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama, larangan berlebihan dalam pengeluaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk tidak boros, termasuk dalam membelanjakan uang selama Ramadan. Jika kita bisa mengelola uang dengan baik, kita akan bisa mendapatkan keberkahan rizki dan bisa menggunakan rezeki dengan baik. Yang kedua, mengelola harta. Perintah mengelola harta dengan baik. Dan janganlah kamu menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Akan tetapi, berilah mereka nafkah dari harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ayat ini menegaskan kepada kita agar kita harus mengelola harta dengan baik dan tidak boleh disia-siakan. Pengeluaran yang tidak bermanfaat hanya akan mengurangi keberkahan dari rezeki kita. Yang ketiga, hadis tentang sederhana dalam berbelanja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kul washrab wal bas wa tasaddaq fi khairin saratin wala makhilah." Makanlah, minumlah, bersedekahlah dan berpakaianlah tanpa berlebih-lebihan dan tanpa kesombongan. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai dan Ibnu Majah. Hadis ini menekankan keseimbangan dalam berkehidupan, termasuk dalam pengeluaran. Belanja kebutuhan Ramadan sebaiknya dilakukan dengan bijak dan sebaik-baiknya. Yang keempat, keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sedekah ialah sedekah di bulan Ramadan. Jika kita masih mempunyai sebagian dari harta kita, sebaiknya dialokasikan untuk sedekah, membantu orang yang lebih membutuhkan dan berbagi kebahagiaan dengan sesama. Oleh karena itu, Dewan Juri yang sama berbahagia agar kita bisa memanfaatkan rupiah dengan baik. Ada beberapa tips yang bisa kita gunakan untuk menggunakan rupiah di bulan Ramadan. Yang pertama, membuat anggaran pengeluaran di bulan Ramadan.
Pisahkan antara uang kebutuhan pokok, uang sedekah, dan uang tabungan. Hindari pembelian yang impulsif, terutama makanan dan pakaian. Yang kedua, hindari pemborosan makanan. Masaklah makanan secukupnya dan hindari membuang makanan. Prioritaskan makanan yang sehat dibanding makanan yang berlebihan dan tidak sehat. 3. Gunakan uang untuk sedekah. Contohnya, berbagi kepada fakir, miskin, dan anak yatim. Membantu masjid atau lembaga sosial yang mengadakan buka puasa bersama. Yang keempat, prioritaskan kebutuhan bukan keinginan. Belanja sesuai kebutuhan, bukan hanya tergoda oleh diskon Ramadan. Belanja bukan hanya karena tren, tetapi fokuslah pada manfaatnya. Yang kelima, perintah untuk menghindari mengutang untuk hal yang konsumtif. Hindari pinjaman atau kredit yang hanya berguna untuk memenuhi gaya hidup. Jika kita belum mampu untuk membeli sesuatu, lebih baik menabung terlebih dahulu. Dewan juri dan hadirin yang sama berbahagia. Kesimpulan dari bijak dalam menggunakan harta di bulan Ramadan ialah dengan menggunakan harta di bulan Ramadan adalah sebagian dari ibadah dan merupakan bentuk ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengelola uang dengan baik, kita akan mendapatkan keberkahan harta dan menambah pahala melalui sedekah. Semoga kita bisa menjalani Ramadan dengan penuh kesadaran dan penuh kebijaksanaan dalam mengelola rezeki kita. Mungkin cukup sekian dari apa yang saya bisa bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Azam Musmatul yang tampan dan rupawan, insya Allah pamit dari hadirin sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.